sebenarnya sadar apa enggak gitu. Kata-kata yang dia ucapin itu, satu itu kata toksik, kedua mungkin mereka nggak tahu efek sampingnya, lalu ya udah orang biasa, jadi mereka ya biasain diri aja gitu. Sebenarnya efek sampingnya apa sih menurut Nancy juga? Jadi misalnya dia kata kotor nih ngomong ke orang sekitarnya gitu kan, tiba-tiba ada anak kecil denger, jadi kan ikut juga. Jadi kita sebagai teman punya batasan dengan diri kita sendiri gitu. Kita nggak usah berteman ke siapapun. Kita nggak usah membuat orang lain senang dengan diri kita, karena kita nggak bisa bikin orang lain itu suka senang sama diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aku bisa berjumpa lagi di layar virtual ini ya kan Bun? Iya, alhamdulillah. Terima kasih Nasib diajakin lagi. Alhamdulillah aku juga udah sekitar 4 pekan, ya lebih dari sepekan lah masuk di lingkungan baru Bun di Universitas Al-Azhar Indonesia. Walaupun gak semua temen enak diajak ngobrol, tapi alhamdulillah ada banyak temen-temen yang bisa enak jadi apa ya, gitu deh, susah jelas juga. Nggak semua teman-teman kayak di SMA, tapi alhamdulillah ada teman-teman yang bisa ngeklik beberapa. Alhamdulillah. Karena kan memang dari lingkungan yang berbeda, apalagi ya kalau tempat kuliah itu bisa dari ujung ke ujung gitu kan istilahnya ya. Maksudnya gimana nih? Ujung ke ujung. Ya maksudnya dari daerah di ujung Indonesia sana. Oh maksudnya latar belakangnya berbeda-beda gitu. Latar belakang tuh apa sih sebetulnya? Lingkaran sosialnya berbeda. Gitu. Apa tuh kebiasaan atau apa tuh ritme, kebiasaan habitnya mereka juga berbeda-beda. Dari circle pertemanan seperti apa ya kan dijadikan. Sebenarnya bukan cuma dari kuliah doang sih, dari SMP bahkan SMA kali ya. Kalau bahas tentang latar belakang orang tersebut juga dari situ. Bervariasi tapi sekali. Mungkin lebih kena di kuliah gitu ya. Iya, karena kuliah menurut aku udah banyak banget bejibun orangnya gitu dibanding SMA, ya nggak sih? Iya. Tapi ada juga SMA. Sama, kan? Tapi juga ada sih SMA yang satu angkatan 300 orang. Iya. Ada sih. Sama ya. Cuma kenapa di pandangan orang tuh kalau di level kuliah itu tempatnya berkumpul variatif banget gitu, latar belakangnya, terus kebiasaan-kebiasaannya yang berbeda gitu. Sedangkan sama aja sama sekolahan. Tapi mungkin kalau sekolah circle yang terdekat sekolah kan biasanya yang domisilinya dekat dari situ. Yeah. Terus kalau kuliah kan kadang ada dari luar pulau gitu kan. Ya, itu proses menjalani kehidupan, beradaptasi gitu ya. Ujung-ujungnya kan hablum minanas sih. Itu dulu bener gimana caranya biar gampang beradaptasi di lingkungan yang baru kan, di tempat yang belum pernah menjajaki kaki sebelumnya. Di situ selama bertahun-tahun Bunda belum pernah ke situ, saudara temen juga belum pernah ada yang ke situ kan ya. Terus juga Bunda nyemplung ke situ untuk pertama kali, gimana cara Bunda bisa beradaptasi dan mudah dengan orang-orang baru. Jadi kelas balik nih ya. Iya, Bunda milih waktu itu Pajajaran ya, dan di Bandung ternyata terus yang bukan berarti nggak pernah ke Bandung sih, karena kan nenek yang kakeknya Bunda kan di Bandung, dan tapi bolak-balik ke Bandung ke tempat rumahnya yang itu kan bukan berarti kita udah bisa ngeblayan dengan lingkungannya kan, karena beda level juga ya. Yang biasa ngobrol sama saudara ini ternyata harus menjalani masa-masa kuliah, masa-masa belajar. Karena waktu itu mungkin cuma sebatas sekali doang gitu ya, nggak terus intens kayak pas lagi kuliah, dan itu juga nggak kayak gitu. Dan gimana adaptasi? Kayaknya Bunda balik lagi tuh ke konsep yang ya udah jalanin aja, nggak pakai ada naik turun emosionalnya, moodnya tuh yang ya udah, oh iya ya, baru sekarang tadi pas Nazib bilang gimana adaptasi, iya juga ya, dulu apa yang membuat Bunda bisa merasa yakin, ya udah jajakan kaki daftar ulang ke Pajajaran, ya udah pokoknya gimana mah gitu, ya udah ada, ya sekarang bisa sadar bahwa itu rezeki. Tapi dulu mungkin ya udah keterima di situ, udah jalanin aja gitu, udah cemplung jalan gitu. Kalau anak-anak sekarang kan kadang di awal merasa pede, yakin, jemplung gitu kan, tapi tengah-tengah perjalanan tuh ada sesuatu, lah pindah aja lah gitu. Dulu tuh Bunda dari 140
141 kalau nggak salah, taman satu angkatan ya. Dan itu kadang beberapa mata kuliahnya dibikin 2 kelas sih gitu. Itu Iya. nggak sampai 5 orangan lah yang akhirnya pindah jurusan. atau pindah tempat universitas, daftar lagi, ujian lagi gitu. Ada Itu sih. karena faktor circle atau karena gak kuat dengan itunya? Kayaknya merasa salah ambil jurusan. Itu sih yang waktu itu yang di angkatan muda ya. Membahas tentang beradaptasi tadi kita di poin utama. Pas masuk ke lingkungan baru, pasti kan ada teman-teman yang nggak sesuai dengan apa ya, nggak klik mungkin ya sama Bunda. Pas lagi di SMA mungkin Bunda cara ngobrol dengan orang ini mungkin nggak ngomong kotor gitu ya, atau ya intinya nggak ngeklik gitu ya dengan Bunda. Bagaimana Bunda bisa ngomong ke dia, atau gimana, bukan ngomong ya, gimana cara Bunda buat tetap berkomunikasi, tetap temenan gitu istilahnya. Ya gimana? Cuman Bunda ngejalannya nggak musingin begitu. Bukan musingin, nggak aware dengan hal kayak gitu sih. Nggak aware dengan kata-kata toksik atau apapun itu. Cuma ya ada kata toksik tapi nggak mungkin gitu ya. Ada kata-kata toksik tapi tidak seintens yang sekarang diucapin sama anak-anak ini. Kok bisa seintens sekarang baru maksudnya? Nah, ya itu prosesnya nggak tahu ya kenapa ya. Kenapa Kalau dulu sekarang nggak gampang intens banget banget, gitu. misalnya dulu cuma segini gitu ya, segini. Sekarang bisa nyampe segini. Ya nggak tahu kenapa ya itu, maksudnya. Mungkin ada orang meneliti, nanti kita cari-cari lah ya. Kira-kira Kenapa ya? Mungkin karena informasinya atau mungkin gimana? terbiasa, atau mungkin gini. Baru kepikiran. Atau mungkin gini ya. Ini masih secara teori banget, karena kan apa yang otak kita terpapar, terisi tanpa sadar sekalipun perlu kita keluarkan kan ya gitu. Mungkin nggak sih karena itu jadi penuh nih, kita terpapar dengar penuh di otak, terus di zaman yang tertentu yang akhirnya dia mengeluarkan gitu. Jadinya kan jadi sering dikeluarin, sering terdengar sama lagi sama yang lain, terus nular gitu. Menjadi sesuatu hal yang biasa. Mungkin ini kan baru kepikiran aja, bukan mungkin yang aku malah sering mikirnya pas lagi SMP kan. SD alhamdulillah nggak ketemu dengan teman-teman yang model kayak gitu. Tiba-tiba SMP ketemu dengan model teman-teman yang menyukai dan lebih bersahabat dengan kata-kata itu. Jadi mungkin beberapa teman-teman yang sebelumnya kagak berkenal dengan kata-kata itu, ngeliat teman-teman yang udah berkenal dengan kata-kata kotor tadi, kayaknya keren dan wow banget gitu. Jadi mereka ya udah deh bergabung, ibarat kata kayak virus gitu sih aku nangkapnya. Jadi lama kelamaan yang sedikit demi sedikit jadi bukit, jadi banyak banget. Menyebar luas ya. Iya. Tapi tadi Bunda tertarik sama yang Nazir ucapin, apa itu? Keceplosan jadi Nazir. Bahwa mereka yang ada yang sebenarnya suka menceploskan kata-kata toksik itu suka, atau memang mereka biasa aja sih kayak gitu, emang kenapa gitu? Kalau kayak gitu kan emang bukan berarti dia suka mengucapkan, tapi ya biasa aja kali gitu kan, ya ucapin kayak gitu nggak kenapa-napa, emang kenapa sih gitu? Sebenarnya sadar apa enggak gitu? Kata-kata yang dia ucapin itu, satu itu kata toksik, kedua mungkin mereka nggak tahu efek sampingnya, lalu ya udah orang biasa, jadi mereka ya biasain diri aja gitu. Sebenarnya efek sampingnya apa sih menurut Nancy juga? Efek sampingnya, jadi kalau sering banget ngomong kata kotor, secara simpelnya menurut aku adalah ketika kita kaget misalnya jatuh, udah ngomong anjing gitu. Itu kata kotor itu masuk kriteria kata. Sebenarnya anjing bukan kata kotor, tapi kalau ditempatkan ke tempat itu jadinya bisa kata kotor. Maksudnya pengertiannya aja sih, ya nggak sih? Ya, mungkin kalau secara sadar kita bisa mengucapkan sesuatu yang lebih baik. Karena kan ucapan tuh doa ya. Nah ya bisa juga tuh, misalkan yang lebih berpahala, siapa tahu lagi tiba-tiba ngomong anjing terus kita dipanggil Allah, gitu repot juga ya. Nggak kenapa-napa sih, nggak tahu juga deh. Maksudnya dasar Bunda ya, maksudnya ya masing-masing berarti punya pengelompokan kata toksik tuh yang apa aja, kata kotor tuh apa, jadi mereka mungkin udah biasa aja, kenapa sih gitu. Tapi ya penilaian orang zaman dulu jadinya seolah tergeserkan gitu kan penggunaan kata-kata itu. Kalau ada yang lebih baik kenapa sih gitu, apalagi kalau misalkan kita dekat bisa
dapetin rewardnya apa. Dulu alhamdulillah kan ketemu kata-kata kotor tuh pas lagi SMP. Pas SD alhamdulillah 100% nggak tahu ya dulu, tapi setahu aku pas SD itu nggak ada temen yang ngomong kata kotor. Alhamdulillah di lingkungan SD ini bener-bener bersih banget dah gitu alhamdulillah. Dan pas SMP itu baru yang namanya ketemu dan berkenalan dengan kata-kata yang belum pernah aku kenalan sebelumnya. Jadi kayak kayak nggak dulu, kayak di luar ekspektasi aku sih harus dikenalan dengan kata-kata ini gitu. Dan tapi pas aku ngelewatin berbagai cerita ini sampai alhamdulillah di umur 18 tahun ini, ternyata ada anak-anak di bawahku SD atau mungkin ya di bawah itu udah bersahabat dan berkenalan dengan kata-kata kotor ini. Jadi kayak kaget bisa gampang banget ngucapin itu, ya kan? Kalau dulu pas SMP mungkin aku kepikiran mereka karena ikut temennya atau mungkin suka gitu ya ngeliat itu atau karena kebiasaan gitu ya. Jadi aku kepikiran yang anak-anak SD di bawah itu bisa gampang banget ngomong kata kotor. Jangan-jangan lingkungan gak sih? Jadi kayak gini, jadi kayak makin bergeser ke level usia lebih rendah ya. Jadi kayak pelajaran apa, bahasa Inggris. Dulu bahasa Inggris mungkin dapat di SMP, sekarang bahasa Inggris dapat di level SD. Sekarang mungkin bahkan beberapa di MTK untuk bahasa Inggris sendiri kayak gitu. Iya. Jadi terus dari Najib sendiri nih, apa yang bisa Najib kerja? Apa sih yang udah kemarin Najib kerjakan? Kan SD Najib merasa nggak terpapar apa-apa dengan kata-kata toksik atau kotor. SMP lingkungan Najib mulai ada yang seperti itu. SMA juga, ini kuliah ya udah makin bias ya, batasan circle mana yang Najib cemplung. Oh ternyata nggak ada batasan-batasan, semuanya plus ada gitu. Apa sih yang udah Najib kerjain untuk Najib bentengin apa tuh ingatan tanpa sadarnya Najib di saringannya tuh apa ya? Najib gimana caranya? Kalau sampai Najib sampai detik ini alhamdulillah yang Bunda tahu ya, yang Bunda dengar di luaran sana, mudah-mudahan yang pas Bunda nggak ada dan Bunda nggak dengar juga Najib tetap berpegang teguh bahwa Najib tidak pernah mengucapkan kata-kata toksik itu. Ditanya berpegang apa? Aku juga nggak tahu megang apaan. Tapi alhamdulillah sih di dalam bulatan lingkaran itu yang notabene orang-orang gampang banget ngucapin dan bersahabat dengan kata-kata itu. Aku aku bukan bingung pas orang-orang ngomong kata kotor itu, aku kan nggak pengen bersahabat dan berkenalan dengan mereka lebih jauh lagi. Jadi ya sebatas dengar aja, walaupun sebenarnya juga nggak boleh lama-lama di situ. Tapi ya jadi sebatas cuma dengerin cerita mereka, ketawa TV dengan mereka, itu aja sih sebenarnya, sebatas itu doang. Karena aku juga pengen ketawa kan, nggak tahu tempat ketawa lagi yang lain, jadi pengen ketawa aja di situ. Jadi sebatas buat ketawa aku ada, jadi aku ketawa di situ. Terus sebatas dengerin cerita mereka, selebihnya nggak usah diambil. Jadi ambil yang baik-baiknya, yang nggak baik nggak usah diambil. Nah, gitu ya, berarti harus tiap personalnya itu ada kesadaran memilah. Ya ngedengar ya nggak kenapa-napa ngedengar gitu, walaupun tanpa sadar, walaupun itu terus walaupun itu intens terdengar, tapi kalau hati dan settingan kita itu jaringan penjaringannya, filternya masih kuat dan rapet untuk hal-hal yang toksik, insya Allah ya bisanya. Bismillah Najib. Kan kalau kata kotor sendiri itu sebenarnya kayak rokok. Jadi kalau kata kotor itu sebenarnya mungkin menurut aku nggak bisa orang gampang banget ngomong ceplos kata kotor dimanapun dia berada. Jadi tergantung orang yang dia ajak ngobrol, enaklah diajak ngobrol pakai kata kotor itu. Karena ya orang ngerokok nggak bisa gampang banget dia ngerokok di mana aja. Karena rokok sendiri itu dia ngerokok emang berbahaya ke diri dia sendiri, tapi juga berbahaya buat orang yang menghirup udaranya. Jadi misalnya dia kata kotor nih ngomong ke orang sekitarnya gitu kan, tiba-tiba ada anak kecil denger, jadi kan ikut juga. Iya itu terinfluence juga. Karena usia yang lebih tinggi pasti menjadi contoh buat yang memang kalau yang ngerokok ini orang yang hirup memang kelihatan efeknya secara fisik. Kalau kotor kan kata kotor ini nggak kelihatan secara fisik, tapi bakalan keinget terus di otak. Jadi dua-duanya bakalan berefek sih sebenarnya. Tapi itu berarti
bisa sebenarnya challenge lah buat kita semua sebenarnya kan. Bunda tanya deh, Najib sendiri kan pernah mendengar yang dewasa yang jauh di atas usia Najib juga mengucapkan kata-kata toksik itu, mana kan ya. Dan Bunda juga nggak nutup bahwa nggak nutup penilaian bahwa anak-anak remaja aja gitu yang terpapar dan terkontaminasi dan mengucapkan kata-kata toksik itu. Tapi itu jadi challenge sebenarnya tergantung kitanya mau menjadikan itu challenge atau enggak, bahwa apapun yang minus dari lingkungan kita itu bisa kita stop kok, kita jauhin, karena kan settingnya ada di otak dan hati kita. Free will lah istilahnya, free will kita tuh mau ngucapin kayak gitu apa enggak gitu kan. Iya. Kan itu sih. Jadi sebenarnya inti pembahasan kita itu ada di 3 poin utama. Ukhdatul Kubro itu intinya adalah dari menasal kita, misi kita di bumi ini ngapain sih, dan nanti setelah itu kita bakal kemana. Dari kita memahami 3 poin ini, kita bakalan tahu tujuan hidup kita ini untuk apa. Sebenarnya kita mau muter sana muter sini nggak kenapa-napa, asal kita tahu tujuan atau goals kita kesana tuh mau ngapain. Asal muter-muternya juga tetap di track. Iya. The right track. Terima kasih Nancy. Udah mau nambahin apa lagi? Itu aja sih sebenarnya challenge untuk setiap person ya. Ya kan apapun, mau masalah tentang kata toksik, mau apapun perkataan atau apapun sikap perbuatan, ya sebenarnya sehari-hari benar-benar di diri masing-masing gitu. Mau ada kata marah atau enggak, kata toksik atau apa, banyak lah. Pasti kita semua tahu tuh apa yang sebaiknya kita pilih untuk kita kerjakan sekarang. Memang karena udah kecanduan, udah kebiasaan ngelakuin hal-hal kayak gitu, memang susah untuk diubah. Tapi walaupun susah, bukan berarti nggak bisa. Pelan-pelan masih bisa. Memang circle yang kita masukin sekarang memang seru banget dibanding circle yang selain itu mungkin. Tapi dulu. Ya yang itu. Iya. Tapi mungkin ketika kita keluar dari circle ini akan ada circle yang lebih menyenangkan. Tapi kalau kita keluar dari circle ini bukan berarti kita ninggalin circle ini. Nah ya itu, kita tetap berusaha jalin inilah, kan kita tetap temenan. Cuma semakin kita kokoh akan semakin lebih mudah tuh kita bisa gabung circle. Tapi kalau kita merasa nggak kuat, nggak ada salahnya kita mengundurkan diri dari circle yang membuat kita toksik. Jadi kita sebagai teman punya batasan dengan diri kita sendiri gitu. Kita nggak usah berteman ke siapapun. Kita nggak usah membuat orang lain senang dengan diri kita, karena kita nggak bisa bikin orang itu suka senang sama diri kita sendiri. Itu sih menurut aku. Menurut lu gimana? Kalau Bunda, kalau teman-teman mau menjeburkan diri ke circle manapun, kita harus punya berani mempertebal tembok iman dan takwa, karena itu kekuatan yang kita punya. Tujuan akhir kita surga, jadi harus nanti surga. Hidup diridhoi Allah, masuk surga. Oh gini maksudnya, aku pengen ngomong ini. Aku Bunda sering banget atau kita pasti punya banyak keinginan yang ingin kita capai. Tapi terkadang kita sering kali lupa dengan apa yang Allah minta kita. Ya minta maaf, dan kita saling mengingatkan. Kita ngobrol kayak gini bukan berarti kita bisa kuat juga sih, bisa. Kadang-kadang kita juga suka pengen nyoba dengan pengen nyoba istilahnya. Ya, apa sih rasanya? Ya keren mungkin. Kalau aku sebenarnya mesti penasaran sih, dulu kok bisa nggak seintens itu yang kata maksudnya dulu kan pasti ada yang ngelakuin hal-hal kayak gitu, tapi kenapa kalau kata Bunda sendiri nggak terlalu intens? Berarti sekarang udah lebih parah daripada dulu. Apa ini maksudnya? Pengalaman Nancy pas SD itu SMA atau yang kan tadi kita ngebahas tentang kata kotor nih. Usia di dulu itu apa Bunda nggak tahu ya? Apa Bunda terus terjaga atau mungkin dulu Bunda mainnya
cuma di lingkaran titik lingkaran doang. yang itu ya Padahal mungkin ada gitu banyak banget lingkaran tapi itu mungkin ya mungkin gitu jadi lah ambil yang gitu aja takutnya Bunda salah siapa tahu di luar sana emang banyak banget ternyata ya terima kasih ya stand up lagi statement closing dari Bunda. Jangan menyerah dengan challenge dari Allah. Jadi sebenarnya kalau ada yang nanya kenapa diciptakan kata kotor tuh sebenarnya buat warna aja yang Allah berikan ke kita. Karena kalau nggak ada warna nanti hidup ya flat aja gitu, datar-datar aja. Allah ngasih kata kotor, mungkin bukan buat dinikmati ya, buat bukan buat dinikmati, buat apa sih? Buat mewarnai kita agar kita lebih teguh ya bisa jadi gitu. Biar lebih teguh untuk berlebih teguh untuk melewati lika-liku cerita ini gitu sih. Ya kalau Bunda gimana? Udah itu tadi. Ya aku nunggu itu sih. Udah yuk. Sekian untuk podcast episode ini. Ya terima kasih.